Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu saya tidak sendiri. Sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat Mbak Tiara. Alhamdulillah baik, tetap semangat Pak Ustadz karena di Islam Penuh Cinta ini kami akan menghadirkan sejumlah pembahasan yang tentunya sangat menarik. Seperti pada hari ini kita akan ngobrol yaitu terkait tema kita masa lalu untuk masa depan. Sebuah tema menarik untuk menjadi pembahasan di hari ini. Apakah dalam Islam Pak Ustadz ini masa lalu, kemudian masa kini, kemudian masa depan ini saling berkaitan. Apalagi masa lalu ini kata orang-orang bisa dijadikan pembelajaran buat bagi kita untuk kemudian menjalani hidup ini lebih baik lagi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, semoga Allah terus mengaruniakan berkahnya, rahmahnya untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbicara tentang masa lalu untuk masa depan. Bahwa dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari ini, nggak bisa terlepas dari 3 hari. Hari yang sudah berlalu, itu kenangan. Hari sekarang ini kenyataan, dan hari esok adalah harapan. Nah, dalam Islam ada satu ayat dalam Al-Quran, surah Al-Hasyr, ayat ke-18. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu. Spesifik ayat ini yang diajak bicara adalah orang yang beriman. Pertama yang diperintahkan oleh Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya seseorang itu mempelajari apa yang sudah berlalu. Bahwa dalam kesehariannya 24 jam dalam sehari itu yang sudah berlalu itu apa saja. Jangan dilupakan begitu saja, tapi jangan jadi beban untuk masa depan. Perintah Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat, bahwa perhatikan atau perlu catatlah apa yang sudah berlalu. Untuk apa? Lighad, untuk persiapan yang akan datang. Kalau memang yang sudah berlalu itu banyak kekurangan, tentunya kita evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kalau memang sudah baik, tinggal ditambah kebaikannya. Dan kalau memang sudah memuaskan, tinggal dirawat, dijaga hal capaian yang memuaskan itu. Maka perintah Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan. Makanya kalau sekarang sih sudah begitu mudah untuk mencatat dengan kecanggihan teknologi sekarang. Untuk kita evaluasi, oh ternyata aktivitas saya yang di tanggal sekian kok kurang memuaskan, tinggal dibetulin. Maka Qurannya lihat untuk perbaikan di masa yang akan datang. Juga ada makalah begini Mbak Tian. Man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabbih. Siapapun yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Maka fahuwa rabbih, inilah orang-orang yang sukses. Artinya orang yang dalam kesehariannya itu selalu melakukan perbaikan. Perbaikan mungkin nih dari sisi habluminallahnya, ibadahnya, atau sisi habluminannas, atau dari sisi pekerjaannya. Jadi terus melakukan inovasi-inovasi baru, terus melakukan perbaikan-perbaikan. Lah, orang seperti inilah yang disebut dengan robih, orang yang sukses. Orang yang dalam kesehariannya itu selalu melakukan perbaikan. Perbaikan mungkin nih dari sisi habluminallahnya, ibadahnya, atau sisi habluminannas, atau dari sisi pekerjaannya. Jadi terus melakukan inovasi-inovasi baru, terus melakukan perbaikan-perbaikan. Lah, orang seperti inilah yang disebut dengan robih, orang yang sukses.
Tapi waman kana yaumuhu sawa'an min amsi, orang yang dalam kesehariannya itu stagnan, gitu-gitu aja, nggak ada ke arah perbaikan, udah merasa puas, udah merasa udah segini aja udah cukup. Lah, orang yang seperti ini dalam makalah ini dikatakan fahuwa khasir, termasuk orang rugi. Loh kok rugi? Kan bisa mempertahankan. Kok bisa disebut rugi? Rugi waktu, rugi umur. Kalau kita ini dalam keseharian kita ini menjalani hari-hari ini kok tidak ada perubahan ke arah kebaikan, itu disebut dengan rugi. Karena rugi umur, rugi kesempatan. Kesempatan itu mungkin tidak akan bisa datang 2 kali. Karena hari ini yang sudah kita jalani hari ini itu nggak mungkin untuk terulang di masa yang akan datang. Makanya Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya beliau mengatakan begini, sesuatu yang paling jauh itu adalah hari yang sudah kita lewati. Karena kita nggak mungkin bisa kembali lagi. Walaupun mungkin harinya sama, tapi kan tanggalnya berbeda, tahunnya berbeda, udah mesti itu. Nah, maka ketika ada seseorang yang dalam keseharian sudah merasa puas dengan capaiannya hari ini, yang kemarin, sehingga ia tidak melakukan perbaikan-perbaikan lagi, maka dalam makalah ini dikatakan sebagai orang yang rugi. Man kana yaumuhu sawa'an min amsi fahuwa rabih. Orang yang dalam kesehariannya kok stagnan, begitu-begitu aja, nggak ada perubahan ke arah perbaikan, maka khasir, termasuk orang yang rugi. Terus waman kana yaumuhu syarran min amsi. Kalau orang itu justru malah kualitas kebaikannya menurun. Kemarin misalnya ada di level tertentu, kok malah hari ini menurun. Maka fahuwa maghbunun, atau dalam redaksi lain disebutkan wahuwa mal'unun, orang ini orang yang terlaknat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lah, lalu bagaimana agar kita ini dalam kesehariannya ini masa lalu itu menjadi pijakan untuk perbaikan di masa yang akan datang? Ada orang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik, dan itu memang benar. Bahwa setiap kita, pengalaman itu harus kita jadikan cambuk untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Tapi juga jangan sampai kalau seandainya ada perjalanan kita yang kurang baik, ada sisi-sisi negatif yang dulu pernah kita lakukan, ya jangan terus malah dijadikan sebagai penghalang untuk perbaikan di masa datang. Apalagi jangan sampai keburukan yang pernah kita lakukan itu dicerita-ceritakan, apalagi ke orang-orang terdekat. Efeknya nggak bagus. Maka ada satu hadis Rasulullah begini, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kullu ummati, setiap umatku mu'afan, kesalahannya di masa lalu itu mu'afan, diampuni oleh Allah, illal mujahirin, kecuali orang yang justru dengan bangga menceritakan masa lalunya itu. Aibnya itu diceritakan. Mungkin dia hari itu sudah melakukan perbaikan, tapi keburukannya di masa lalu diumbar atau mungkin diceritakan ke orang dengan ada rasa kebanggaan. Umpama ada orang yang dulu hobinya mabuk, dia dulu hobinya mabuk, ketika yang lihat orang mabuk, kamu mabuk baru segitu, saya dulu dong. Nah ini seakan-akan namanya mujahir. Mujahir itu orang yang bangga, masa lalunya penuh dosa, diceritakan di masa sekarang. Itu khawatirnya justru akan menimbulkan efek yang tidak bagus, apalagi mungkin didengar oleh keluarganya, mungkin anaknya. Ketika anaknya melakukan pelanggaran, bapak aja dulu begitu. Nah ini yang... Nah kemudian bagaimana agar kita ini untuk menyongsong masa depan ini menjadi yang lebih baik? Tentu ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan, yang kita tidak boleh berhenti dalam melakukan persiapan itu. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Abu Nasir Muhammad Ibrahim Samarqandi. Dalam karyanya Tambihul Ghafilin, beliau mengatakan begini, bahwa seseorang itu untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang, tentu yang pertama yang harus selalu dipersiapkan adalah al-ilmu qabla badaihi. Artinya mempelajari keilmuan dari keseharian yang ia lakukan itu. Kalau misalnya Mbak Tiara berada di dunia ini, ya terus belajar, tidak berhenti, puas berada di titik ini saja. Harus melakukan, karena kan ilmu ini kan sifatnya kan dinamis kan, melalui perubahan-perubahan. Nah, kalau kita tidak mengikuti, ya akan ketinggalan kita. Maka dalam Islam
perintah untuk mencari ilmu itu memakai, kalau dalam ilmu tata bahasa Arab, memakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya perintah untuk masa kini dan masa yang akan datang dan seterusnya. Jadi orang mencari ilmu itu tidak boleh puas hanya berada di level ini saja, harus terus. Lah, yang paling dipersiapkan untuk memperoleh kesuksesan di masa datang, yang pertama adalah al-ilmu qabla badaihi. Keilmuan yang cukup untuk mempersiapkan ke langkah ke depan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, an-niyatu fi mabda'ihi. Niat yang baik di awal dari pekerjaan yang ia lakukan. Jangan sampai pekerjaan itu baik, kegiatan itu baik, tapi niatnya tidak baik. Misalnya, dia menambah keilmuannya tapi dengan niat untuk menyingkirkan orang lain. Kita ini harus maju, tapi tidak dengan cara menjegal orang lain. Kalau bisa ya sama-sama maju. Ya fastabiqul khairat, memang kita berlomba-lomba untuk memperoleh yang terbaik, tapi tidak dengan menjatuhkan kawan, tidak menjatuhkan teman seperjuangan dan lain. Jadi yang kedua, niat yang baik. Karena niat ini bisa menentukan atau mempengaruhi dari apa yang kita lakukan. Pekerjaannya sama, durasi waktu mungkin ya sama, capeknya mungkin ya sama, tapi akan memperoleh hasil yang berbeda apabila niatnya berbeda. Kemudian yang ketiga, beliau katakan adalah as-sabru fi wasatihi. Sabar di tengah-tengah menjalani aktivitas itu. Mutlak sangat dibutuhkan, karena tantangan pasti ada. Kita kalau udah puas berada di zona nyaman, insya Allah tantangan nggak begitu banyak. Tapi ketika kita ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, tantangan itu pasti ada. Tantangan itu bisa jadi ya kadang dari internal, dari diri sendiri, kemudian dari eksternal, dari lingkungan sekitar kita, dari teman atau bahkan kadang dari keluarga sendiri. Maka kesabaran mutlak untuk dibutuhkan. Dalam langkah untuk memperoleh kebaikan, sabar. Karena cibiran atau apa pasti ada. Kadang ya semangat kita yang menurun. Kalau nggak disabar-sabari, udahlah sini aja lah. Ngapain harus jauh-jauh ke sana, kan gitu. Nah, yang keempat, al-ikhlasu inda firaghihi. Ikhlas ketika selesai melaksanakannya. Ikhlas itu bukan berarti kok nggak ngarep apa-apa, enggak. Makanya ada nasihat yang luar biasa itu begini. Kalau kita kerja keras, hanya mengandalkan tenaga, hasilnya hanya pas. Tapi kalau kita kerja cerdas, insya Allah hasilnya lebih luas. Tapi kalau kerja ikhlas, insya Allah hasilnya nggak terbatas. Nah, insya Allah nanti di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait masa lalu untuk masa depan. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa Sinpo TV, Anda masih menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan juga dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di mana di segmen kali ini, tadi sebelumnya kita sudah membahas ya Pak Ustadz terkait topik kita yaitu masa lalu untuk masa depan. Sudah dibahas sejumlah poin terkait dengan yang harus dipersiapkan untuk meraih kesuksesan di masa depan. Pertama mulai dari ilmu, kemudian niat yang baik, ya, dan selanjutnya yaitu sabar dan juga ikhlas Pak Ustadz. Nah, lalu gimana Pak Ustadz biar kita bisa meraih kesuksesan bukan hanya di dunia, melainkan juga di akhirat dengan memahami masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Tadi Pak Ustadz menyebutnya masa lalu itu sebagai sebuah kenangan, masa kini sebagai sebuah kenyataan yang harus dijalani, masa depan sebagai sebuah harapan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Saudaraku, pemirsa Sinpo TV, dimanapun berada, juga Mbak Tiara, bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari ini nggak bisa lepas dari tiga itu tadi kan, yang sudah berlalu, saat ini, dan yang akan datang. Lah, yang berlalu itu sebagai pelajaran kita. Sesuatu yang sudah berlalu itu dari diri kita, yang paling tahu dari diri kita ya tentu diri kita sendiri. Nah, kita tinggal mengevaluasi mana saja yang sudah kita perlalui dan itu dari sisi negatifnya atau kekurangan-kekurangannya. Yang paling tahu kekurangan kita ya tentu kita,
dan juga orang-orang terdekat kita. Maka untuk melakukan perbaikan, kita harus menjadi pribadi yang terbuka. Terbuka itu maksudnya begini, kita menerima kritik, menerima masukan, menerima saran dari orang-orang terdekat kita. Nah, kadang kita itu kalau kekurangan orang lain, kita kadang paham banget, tapi kekurangan diri sendiri ini yang repot. Kadang kita nggak nyadari bahwa kita ini ada kekurangan yang harus dibenahi. Nah, maka untuk perbaikan itu kita harus legowo, kalau bahasa orang Jawanya harus legowo, ikhlas, ridho menerima kritik dan masukan dari orang-orang terdekat kita. Misalnya ketika kita di rumah, maka kita ya sering-seringlah ngobrol, diskusi dengan orang rumah kita, dengan pasangan hidup kita. Misalnya kayak saya ya, sering bertanya ke istri selama dalam perjalanan pernikahan ini, apa sih yang kurang dari saya? Apakah yang sudah ada ini cukup bagus atau mungkin ada perlu yang dibenahi? Atau mungkin berada di lingkungan kerja seperti itu, kita tanya dengan rekan kerja, dengan atasan kita, kalau kita ada bawahannya dengan bawahan kita. Nah, ketika kita sering tadi itu membuka diri untuk menerima saran dan kritik, insya Allah hal-hal negatif yang telah berlalu akan tertutup. Kalau dalam hadis Rasulullah disampaikan wa'ad bil hasanata tamhuha. Perbaikilah atau tutuplah keburukan-keburukan di masa lalu dengan kebaikan yang sekarang dan yang akan datang. Maka keburukan itu akan tertutup. Kita nggak mungkin terhindar dari kesalahan, terhindar dari dosa, itu nggak mungkin. Maka untuk perbaikan atau menutup kesalahan dan dosa itu, untuk mengetahui terkadang kita memang harus bertanya kepada orang. Nah, kalau Imam Al-Ghazali membahasakan begini, kalau penyakit zahir, penyakit fisik yang ada dalam diri kita, itu kita paling tahu. Badan kita lagi nggak nyaman, lagi flu, lagi pilek atau yang lain sebagainya, kita yang merasakan. Tapi kalau penyakit batin, itu kadang yang paling tahu malah orang lain. Orang-orang yang berada di sekitaran kita ini. Makanya ketika ada orang yang dengan ikhlas memberitahukan, Mas, Mbak, Bu, kok Ibu akhir-akhir ini kok begini. Nah, kita harus terima. Jangan dikira ketika ada orang memberikan masukan kepada kita, dia itu benci sama kita. Enggak. Justru orang yang mau memperingatkan kita, itulah orang yang sayang pada kita. Nah, orang yang cuek-cuekan itu berarti orang yang nggak peduli sama sekali dengan kita. Kita mau melakukan apa saja, kalau kita ngapain apa aja, dia bilang, bagus itu. Nah, ini yang berbahaya. Kita harus berlatih untuk membuka diri, menerima masukan dari orang lain. Lah kemudian dari sisi lain mungkin ada kebaikan yang sudah kita lakukan dan itu harus kita pertahankan dan terus kita tingkatkan kebaikan itu. Makanya tadi di segmen sebelumnya saya sampaikan, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabbi. Orang yang dalam hari-harinya ada peningkatkan kebaikan, kualitas kebaikannya meningkat, inilah orang-orang yang sukses. Lah itu bisa kita lakukan kalau kita mau membuka diri dan mengevaluasi diri. Kalau dalam bahasa agamanya kadang disebut muhasabah. Muhasabah itu bukan hanya fenomena akhir tahun, enggak. Seharusnya lah kalau Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayahnya, setiap kali kita menjelang tidur itu membuat catatan-catatan kecil. Hari ini sesuatu yang kita anggap sebagai prestasi, sisi positif mana. Hari ini yang kita anggap sebagai prestasi, sisi negatif mana. Sehingga kita bisa melakukan perbaikan untuk di masa datang. Lah, kalau itu terus kita pertahankan sampai nanti satu saat kita sudah tidak bisa berbuat apa lagi, ya insya Allah akhirat kita akan diperoleh dengan fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu tadi. Kalau kebaikan terus kita lakukan sampai suatu saat nanti nggak bisa, ya udah, itulah harapan kita menjadi husnul khotimah dan insya Allah wa fil akhirati hasanah. Akhirat kebaikan yang kita peroleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berarti agar kemudian kita bisa meraih kesuksesan bukan hanya di dunia, melainkan juga di akhirat. Tadi dari penjelasan Pak Ustadz itu, kalau dari sisi sebagai orang yang menerima kritikan ataupun evaluasi ataupun catatan. Lalu kalau dari sisi orang yang ingin memberi masukan atau sugesti gitu ya Pak Ustadz kepada seseorang atau mungkin atasannya atau rekan kerja atau di keluarga agar kemudian lebih baik, seperti apa cara yang
mungkin paling lembut gitu ya Pak Ustadz diterima oleh orang yang bersangkutan agar jadinya nggak jadi selek gitu kalau istilah sekarang Pak Ustadz, silahkan. Memang terkadang si malakama ya, kita niatnya baik, belum tentu ditanggapi baik. Iya, betul. Makanya ada nasihat itu begini, khatibun nas ala qadri ukulihim. Berbicaralah kepada seseorang sesuaikan dengan kondisinya. Kalau memang itu teman kita, kalau sudah berteman dengan seseorang lebih dari setahun 2 tahun kan kita mungkin udah paham karakternya kan. Ada orang yang karakternya itu agak sensitif. Nah, ada yang kalau orang Jawa bilang itu ndablek. Diomongin kayak apa juga nggak mempan. Maka kita nyari celah, nyari cara gimana caranya agar orang itu tidak tersinggung. Mungkin cara paling efektif kita ngajak obrol berdua. Kita ngajak obrol berdua dengan kita memberikan contoh-contoh tertentu. Saya pernah dicurhati teman, dia itu istrinya dulu wanita yang mohon maaf pakaiannya agak tidak menutup aurat lah. Cuman dia tahu watak karakter istrinya ini agak keras. Akhirnya dia itu menasihati istrinya itu hanya dengan wanita itu kalau pakai jilbab kok tambah cantik ya. Tidak terus menyuruh kamu pakai, enggak. Tapi suatu hari nanti itu artis nonton TV gitu. Artis pakai jilbab tambah cakep, tambah anggun. Akhirnya walaupun dia tidak nyuruh langsung, akhirnya itu terbuka. Nah, karena ada orang yang kalau dinasihatin itu malah ngelawan. Nah, apalagi orang-orang yang berada di level di atas kita. Kita untuk mengingatkan itu memang butuh cara yang terbaik. Bisa-bisa kita dianggapnya hasut, dianggapnya iri, kita dianggapnya tidak senang dengan dia, dan lain sebagainya. Maka cari cara yang sehalus mungkin. Ya paling tidak tadi dengan mungkin dengan itibar dengan tadi contoh-contoh, tidak menasihati langsung diarahkan ke dia, tidak. Atau mungkin tadi yang paling efektif mungkin diajak ngobrol berdua. Ketika Nabiullah Musa alaihi salam diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun. Itu kan Fir'aun ini kan penguasa yang luar biasa kan. Itu pun diperintahkan oleh Allah dengan memakai bahasa-bahasa yang lembut. Dengan bahasa-bahasa yang tidak kasar, tidak yang menyakitkan. Wong Rasulullah itu juga dipesan walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Kalau seandainya engkau menyampaikan Islam ini, menyampaikan nasihat ini kok dengan keras, dengan kasar, maka orang-orang akan makin menjauh. Nah, tentunya kita ketika ada keinginan untuk melakukan perbaikan atau menasehati atau memberikan masukan kepada orang-orang sekitar kita, ya tadi kita selami dulu, pahami dulu karakternya orang ini seperti apa. Ada yang memang orangnya senang terbuka, ada kalanya senang ya tertutup, hanya face to face berduaan aja. Nah, carilah tadi khatibun nas ala qadri ukulihim. Ajaklah orang itu berbicara sesuai dengan kondisinya. Jangan sampai niat kita baik malah ditanggapi dengan tidak baik itu. Dan ini banyak terjadi bahwa ada orang mau memberikan masukan tapi ditanggapinya itu sebagai celaan dan lain sebagainya. Karena terkadang celaan sama kritikan itu bedanya tipis kadang. Kadang bedanya tipis. Lah kita yang niat memperbaiki juga ada niat yang baik. Ada niat yang baik. Insya Allah dengan niat yang baik. Kemudian ada doa yang dibaca oleh Nabi Musa ketika akan menghadapi Fir'aun, yaitu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, atau Rabbi syrahli, itu yang dibaca oleh Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, semoga orang yang saya ajak bicara itu faham dengan terbuka hatinya sehingga masukan yang kita berikan itu diterima dengan lapang dada. Itu doa yang dibaca oleh Nabiullah Musa, dan biasanya orang ketika akan menyampaikan sesuatu juga baca doa ini. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini saya kira doa yang bagus ketika kita ada niat untuk memberikan masukan kepada seseorang agar orang yang kita kritik atau orang yang kita beri masukan itu tidak tersinggung. Allah membukakan pintu hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Masa lalu, masa kini, masa depan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dengan mempelajari masa lalu, kemudian berusaha di masa kini dan juga mempersiapkan diri untuk masa depan adalah kewajiban setiap muslim. Semoga melalui Islam Penuh Cinta kali ini
bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata, saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.